Selamat pagi kepada Ibu Mutia Asaida SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 3223007, Prodi Sistem Informasi semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan hasil penyelesaian pemrograman linear menggunakan metode simplex untuk mata kuliah riset operasi. Di sini ada soal yang telah saya buat, yaitu sebuah usaha kerajinan membuat tas kulit dan dompet kulit. Keuntungan yang didapatkan adalah 60.000 untuk tas dan 40.000 untuk dompet. Setiap produk memerlukan bahan kulit dan waktu pengerjaannya. Untuk tas membutuhkan 3 unit bahan kulit dengan waktu pengerjaan 2 jam, dan untuk dompet membutuhkan 1 unit bahan kulit dengan waktu pengerjaan 2 jam. Persediaannya itu kulit 60 unit dan waktu kerja 40 jam. Tentukan kombinasi produksi agar keuntungannya maksimum. Jadi langkah pertamanya itu adalah mengidentifikasi variabel keputusan. Di sini variabel keputusannya ada 2, yaitu tas dan dompet. Untuk tas simbol matematisnya itu X1 dan untuk dompet simbol matematisnya itu X2. Langkah keduanya itu menentukan kendala. Di sini sumber daya untuk kulitnya itu memproduksi tas membutuhkan 3 kulit, dan untuk memproduksi dompet itu membutuhkan 1 bahan kulit. Kemudian kapasitas untuk kulitnya itu 60 unit dan waktu pengerjaan untuk memproduksi tas dan dompet masing-masing 2 jam dengan kapasitas waktu kerja 40 jam. Jadi 3x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 60 dan 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0, gak boleh minus karena ini merupakan soal produksi. Langkah ketiganya itu adalah menentukan fungsi tujuan maksimum. Ini udah terdapat dari soal, kan udah jelas, yaitu merupakan soal maksimum. Jadi Z sama dengan 60.000 X1 tambah 40.000 X2. Kemudian langkah keempatnya itu adalah mengubah pertidaksamaan lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan dan menambahkan variabel slack atau S. Kendala awalnya itu 3x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 60 diganti menjadi 3x1 tambah x2 sama dengan 60, dan 2x2 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40 diganti menjadi 2x1 tambah 2x2 sama dengan 40. Fungsi tujuannya juga berubah karena kita harus menambah variabel slack. Jadi Z sama dengan 60x1 tambah 40.000 x2 tambah 0s1 dan tambah 0s2. Jika ada kendala selanjutnya maka ditambah 0s3 dan seterusnya. Langkah kelimanya itu adalah membuat tabel simplex. Langkah keenamnya itu mencari kolom kunci. Kolom kunci itu adalah negatif terbesar di baris CJ kurang ZJ. Di sini terdapat minus 60.000 yaitu X1. Kemudian cari baris kunci yaitu langkah ketujuh, yaitu positif terkecil di indeks BJ. Cara cari indeksnya itu adalah S1 60 dibagi dengan 3 sama dengan 20, dan untuk S2 nya itu adalah 40 dibagi dengan 2 sama dengan 20. Nilai terkecilnya itu sama-sama 20, jadi saya ambil S1. Kemudian langkah ke-8 itu mencari angka kunci, yaitu pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, jadi angka kuncinya adalah 3. Langkah ke-9 mengubah baris kunci, itu kan variabel pada baris kunci dengan kolom kunci, lalu bagi seluruh baris kunci tersebut dengan angka kunci. Jadi baris S1 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 20, 1, 1/3, 1/3, dan 0. Kemudian CJ awalnya itu adalah 0 diganti menjadi 60.000 dan variabel dasarnya adalah S1 diganti menjadi X1. Langkah ke-10 adalah mengubah baris lain, yaitu baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris S2 yang lama adalah 40, 2, 2, 0, dan 1. Koefisien kolom kuncinya adalah 2, dan baris kunci yang baru adalah 20, 1, 1/3, 1/3, dan 0. Hasil yang didapatkan untuk S2 yang baru adalah 0, 0, 4/3, minus 2/3, dan 1. Angka yang ada di tabel berubah sesuai dengan hasil perhitungan yang ada.
Langkah ke-11 adalah memastikan nilai baris CJ kurang ZZ tidak ada negatif. Jika ada negatif, maka harus ulang ke langkah ke-6. Hasil yang telah didapatkan dalam 1.200.000, kemudian 0, minus 20.000, 20.000, dan 0. Di sini terdapat minus 20.000, jadi harus ulang ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah mencari kolom kunci. Jadi minus 20.000 itu merupakan negatif terbesar, yaitu S2. Kemudian langkah ke-7 mencari baris kunci, yaitu X1 sama dengan 20 dibagi 1/3 sama dengan 60. Dan untuk S2 itu 0 bagi 4/3 sama dengan 0. Kemudian 0 juga termasuk positif terkecil, jadi S2 yang merupakan baris kunci. Langkah ketiganya itu adalah mencari angka kunci, yaitu 4/3. Langkah ke-9 mengubah baris kunci, jadi baris S2 dibagi dengan 4/3, hasilnya adalah 0, 0, 1, minus 1/2, dan 4/3. Kemudian tadi awal CJ-nya itu 0 diganti menjadi 40.000, dan awal variabel dasarnya yaitu S2 menjadi X2. Kemudian di sini langkah 10 yaitu mengubah baris lain. Baris lamanya itu X1 dengan angka 20, 1, 1/3, 1/3, dan 0. Kemudian koefisien kolom kuncinya itu 1/3. Baris kunci yang baru adalah 0, 0, 1, minus 1/2, 4/3. Hasil yang X1 yang baru adalah 20, 1, 0, 1/2, minus 4/9. Kemudian angka ke-11 adalah memastikan nilai baris CJ kurang ZJ itu tidak ada angka negatif. Hasil yang telah didapatkan adalah 1.200.0, 0, 0, 10.000, 26.667. Berdasarkan tabel simplex di atas tuh tidak ditemukan lagi nilai negatif pada baris CJ kurang ZJ, jadi tabel simplex tersebut telah optimal. Langkah ke-12 yaitu kesimpulan. Jadi keuntungan yang paling maksimal yang dapat dihasilkan dari memproduksi tas dan dompet adalah 1.200.000 dengan menjual 20 tas dan 0 dompet. Kemudian di sini saya telah mengerjakan soal yang sama tetapi menggunakan metode grafik, tetapi tetap menemukan solusi akhir yang sama dan optimal. Dengan keuntungan yang paling maksimalnya itu adalah 1.200.000 dengan menjual 20 tas dan 0 dompet. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian kalimat. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan selamat pagi.